Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agustin Nuraziza. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai trigonometri, yaitu pada submateri ukuran sudut. Ukuran sudut yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai derajat dan radian. Pada umumnya, ada dua ukuran yang digunakan untuk menentukan besar suatu sudut, yaitu derajat dan radian. Tanda lingkaran kecil dan berturut-turut menyatakan simbol derajat dan radian. Tentunya kalian udah familiar ya dengan lambang derajat, sedangkan kalau radian mungkin kalian baru mengetahui atau mungkin juga kalian udah tahu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai derajat dan radian itu sendiri. Singkatnya, satu putaran penuh 360 derajat atau 1 derajat didefinisikan sebagai besar sudut yang dibentuk oleh 1/360 derajat putaran penuh. Untuk lebih jelasnya, yuk kita perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama, yaitu di situ terdapat gambar yang menyatakan bahwa 1/360 putaran. Untuk gambar yang kedua, yaitu di sana terdapat daerah yang diarsir yaitu 1/4 bagiannya, sehingga dinyatakan dengan 1/4 putaran. Selanjutnya, gambar yang ketiga, yaitu di sana ada setengah yang diarsir sehingga dinyatakan dengan 1/2 putaran. Dan yang terakhir yaitu semua diarsir, yaitu satu lingkaran penuh diarsir dan dinyatakan dengan 1 putaran. Satu radian diartikan sebagai ukuran sudut pusat alfa suatu lingkaran yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Perhatikan gambar 8.2 berikut ini. Pada gambar tersebut terlihat bahwa terdapat lingkaran dengan titik pusat O dan ada titik A dan B yang terletak di keliling lingkaran dan jari-jari yang dilambangkan dengan huruf R. Jika besar sudut AOB sama dengan alfa, maka panjang busur AB sama dengan panjang OA sama dengan panjang OB, maka alfa sama dengan panjang busur AB per R sama dengan 1. Jika panjang busur tidak sama dengan R, maka cara menentukan besar sudut tersebut dalam satuan radian diselesaikan menggunakan definisi perbandingan. Definisi yang pertama yaitu definisi 8.1. Di situ dinyatakan bahwa sudut AOB sama dengan panjang busur AB per R radian. Selanjutnya, hubungan satuan derajat dengan satuan radian bahwa satu putaran penuh sama dengan 2pi radian, seperti dinyatakan dalam definisi berikut ini, yaitu definisi 8.2. Definisi 8.2 menyatakan bahwa 360 derajat sama dengan 2pi radian atau 1 derajat sama dengan pi per 180 radian atau 1 radian sama dengan 57 derajat. Untuk memperjelas lagi materi mengenai derajat dan radian, mungkin kita dapat mencoba contoh berikut ini, yaitu contoh 8.1. Soal yang pertama yaitu 1/4 putaran. 1/4 putaran apabila ini diubah menjadi derajat, maka 1/4 putaran sama dengan 1/4 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, selanjutnya dari 90 derajat tersebut akan diubah menjadi radian, yaitu dengan cara 90 derajat sama dengan 90 dikali pi per 180 sama dengan 1/2 pi radian. Selanjutnya, soal nomor 2, yaitu 1/3 putaran akan diubah menjadi derajat dahulu, yaitu dengan cara 1/3 dikali 360 derajat menghasilkan 120 derajat. Kemudian 120 derajat akan kita ubah menjadi radian, yaitu dengan cara 120 derajat sama dengan 120 dikali pi per 180 sama dengan 2/3 pi radian. Untuk soal nomor 3, yaitu 1/2 putaran akan kita ubah menjadi derajat dan radian. Langkah yang pertama yaitu 1/2 putaran sama dengan 1/2 dikali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, 180 derajat tadi kita ubah menjadi radian, yaitu dengan cara 180 derajat sama dengan 180 dikali pi per 180 sama dengan pi radian. Soal nomor 4 yaitu 2/3 putaran. 2/3 putaran yaitu
Sama dengan contoh sebelumnya, yaitu dengan cara 23 dikali 360 derajat sama dengan 240 derajat. Kemudian 240 derajat dapat kita ubah menjadi radian dengan cara 240 derajat sama dengan 240 dikali pi per 180 sama dengan 43 pi radian. Dan yang terakhir yaitu soal nomor 5, yaitu 3/4 putaran. Kita ubah dulu menjadi derajat, yaitu dengan cara 3/4 dikali 360 derajat sama dengan 270 derajat, dan 270 derajat dapat kita ubah menjadi radian, yaitu dengan cara 270 derajat sama dengan 270 kali pi per 180 dikali sama dengan 32 pi radian. Dari contoh tersebut dapat kita amati bahwa untuk mengubah putaran menjadi derajat dan radian, yang pertama untuk putaran kita kali dulu. Untuk ubah menjadi derajat, otomatis kita putaran itu kita kali dengan 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena satu putaran penuh tadi, satu lingkaran itu 360 derajat, jadi kita kali dengan 360 derajat. Kemudian apabila sudah ketemu derajatnya, kita bisa ubah menjadi radian, yaitu dengan cara dikali dengan pi per 180. Tentunya dari 5 soal ini kalian semoga aja bisa ya, soalnya dari 5 soal ini kita lihat bahwa mereka mempunyai metode dan cara yang sama. Selanjutnya yaitu contoh 8.2. Yang pertama, di soal tersebut kita disuruh mengubah radian menjadi putaran dan derajat. Untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah pertama yaitu kita ketahui bahwa satu putaran tadi ada 360 derajat dan sama dengan 2 pi radian. Jadi setengah putaran sama dengan pi radian. Oleh karena itu 1/5 pi radian sama dengan 1/5 dikali 1/2 putaran menghasilkan 1/10 putaran. Selanjutnya dari putaran tersebut kita akan ubah menjadi derajat, yaitu dengan cara 1/10 putaran sama dengan 1/10 kali 360 derajat menghasilkan 36 derajat. Soal nomor 2 yaitu di sana terdapat 1/2 putaran, kita harus ubah menjadi radian dan derajat. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah karena satu putaran yaitu 2 pi radian, maka 1/6 putaran sama dengan 1/6 dikali 2 pi radian menghasilkan 1/3 pi radian. Setelah itu 1/3 pi radian sama dengan 1/3 pi dikali 180 per pi, sehingga hasil akhirnya yaitu 60 derajat. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Di sana terdapat soal 135 derajat sama dengan radian sama dengan berapa putaran. Nah, untuk mengubah derajat ke radian dan putaran, langkah pertama yaitu 135 derajat sama dengan 135 dikali pi per 180 radian. Selanjutnya kita peroleh bahwa hasilnya yaitu 3/4 pi radian. Nah, untuk mengubah menjadi putaran, maka kita perlu mengalihkan 3/4 pi radian dengan 1/2 putaran, yaitu menghasilkan 38 putaran. Untuk soal nomor 4 yaitu berapa radian sudut yang dibentuk jarum jam pada pukul 11. Kita ketahui bahwa sudut yang terbentuk pada pukul 11 adalah 30 derajat. Selanjutnya 30 derajat tersebut kita ubah menjadi radian dengan cara 30 derajat sama dengan 30 kali pi per 180 radian menghasilkan 1/6 pi radian. Untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Jika suatu alat pemancar berputar 60 putaran dalam setiap menit, maka tentukanlah banyak putaran dalam 1 detik. Nah, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, langkah yang pertama yaitu kita ketahui bahwa jika setiap menit alat tersebut melakukan rotasi sebanyak 60 putaran, maka setiap 1 detiknya pemancar tersebut melakukan 3600 putaran. Hal itu diperoleh dari 1 menit sama dengan 60 detik, sehingga 60 dikali 60 sama dengan 3600. Cukup sekian materi kali ini mengenai trigonometri, yaitu ukuran sudut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.